Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Bujuan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menjawab pertanyaan dari Mas S di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Dia konsul melalui inbox Facebook saya menanyakan, "Mas, saya Morbus Hansen atau kusta, lalu kaki saya tiba-tiba melepuh luka dan lukanya robek mengeluarkan cairan. Saya penasaran, coba difoto seperti apa deh." Ya kan, kalau luka atau penyakit kulit itu kan bagusnya melalui inspeksi atau pemeriksaan lapang pandang atau menggunakan gambar ya. Jadi saya harus lihat secara langsung biar tidak salah paham. Lalu dia mengirimkan fotonya nih. Fotonya seperti apa? Ternyata kakinya itu, mata kakinya robek, kulitnya robek, tumitnya juga robek seperti itu. Nah, tadi kan dia menceritakan tadinya seperti melepuh lalu sobek mengeluarkan cairan. Nah, saya udah mulai curiga. Ini jangan-jangan kamu kerja pakai sepatu boot ya? Kamu kerja berapa lama? Lalu dia cerita nih, sekian jam sampai malam dan sebagainya. Terus, iya betul saya pakai sepatu boot. Nah, lalu saya langsung tertuju ke pertanyaan, apakah daerah mata kaki ke bawah itu kamu mati rasa? Dia jawab iya. Nah, udah jelas. Jadi gini, ini Mas S ini mati rasa daerah mata kaki ke bawah. Nah, ini berarti ada bukti bahwa daerah mata kaki ke bawah ini ada gangguan fungsi saraf, yaitu saraf sensorik, ya kan, mati rasa. Biasanya kalau di situ mati rasa juga gangguan tidak hanya sensorik, tetapi juga ada gangguan saraf otonom. Saraf otonom itu berarti saraf yang kita tidak sadar, yaitu mengatur kelenjar keringat, mengatur kelenjar sebum atau kelenjar minyak gitu, yang secara otomatis. Nah, kalau gangguan fungsi saraf otonom itu, nah akhirnya di bercak atau di kulit itu tidak keluar minyaknya, tidak keluar keringatnya. Itulah mengapa seringkali penderita kusta itu kulitnya, terutama yang ada bercaknya itu, selain mati rasa itu juga tidak berkeringat. Akhirnya kering, ya kan, karena tidak keluar sebum juga, tidak keluar minyak juga, akhirnya kering. Kulit yang kering seperti itu, apa akibatnya? Yaitu elastisitinya berkurang. Tidak hanya itu, pertahanan tubuhnya juga berkurang. Nah, terus kalau seperti itu, elastisitinya juga berkurang, sehingga kulit di situ juga sangat rentan untuk terjadinya infeksi. Terus di situ juga jaringannya rusak. Jaringan rusak berarti kan mudah terluka jika terjadi gesekan. Nah, padahal Mas ini memakai sepatu boot berjam-jam setiap hari. Dia kerja di pabrik kelapa sawit di bagian IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Nah, karena gesekan dan tekanan seperti itu berjam-jam selama berapa lama, entah dia bekerja di situ udah berapa tahun, akhirnya kulit yang memang sudah kena kusta dan jaringannya jelek itu dipicu dengan adanya gesekan dan tekanan, terjadilah luka, ya kan? Luka awalnya ini luka seperti melepuh, seperti luka bakar. Nah, di situ cairannya kan ngumpul di situ. Nah, suatu saat pasti akan pecah. Nah, setelah pecah jadi luka terbuka. Nah, itu jadi kronologi terjadinya luka dari Mas S ini tuh seperti itu. Nah, ingat saya pernah membuat video nomor 29, bagaimana mencegah luka pada kaki kusta. Ini sangat penting. Seharusnya Mas S ini menyimak video ini dan menjalankan saran saya ini jauh hari. Nah, lebih spesifik saya akan memberikan atau memberikan saran-saran advice kepada Mas S ini karena sudah terjadi luka, dan kedepannya bagaimana nih dengan orang yang memakai sepatu boot dan memang bekerjanya harus pakai sepatu boot dan berjam-jam. Oke, saran saya yang pertama, karena ini sudah terjadi luka, Mas S ini, yang pertama obat kustanya diminum dong ya. Kalau Anda memang masih ada beberapa blister, Anda harus menuntaskan obat kustanya sampai sembuh, sampai selesai, sampai RFT atau release from treatment. Nah, karena kakinya ini masih luka dan belum sembuh, kakinya juga harus diobati. Anda berobat misalkan ke dokter di sana untuk misalkan konsultasi dan mendapatkan obat di situ, apakah mendapatkan obat antiinflamasi atau obat antibiotik atau anti nyeri kalau Anda merasa nyeri dan sebagainya, sesuai dengan simptom, sesuai gejala, sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Kalau saya lihat kakimu memang masih stadium inflamatori atau stadium inflamasi atau stadium peradangan lukanya ya. Ini bukan reaksi ini, tapi stadium peradangan pada luka. Luka itu kan ada stadium inflamatori, setelah itu nanti fase tumbuh atau stadium
proliferasi. Lah, saya lihat Mas S ini lukanya masih peradangan, masih memerah, masih bengkak seperti itu. Nah, otomatis ini juga rentan terjadi infeksi karena lukanya terbuka ya, entah itu dari kuman yang berada di lokal area situ, Staphylococcus, Streptococcus atau luka yang dari luar. Apalagi Mas ini kerjanya di IPAL, jadi berkecimpung dengan air limbah, ya kan? Nah, bagaimana di situ kan banyak potensi-potensi terjadinya infeksi dari air limbahnya dan sebagainya. Jadi menurut saya, lukamu harus diobati menggunakan apa? Menggunakan obat per oral dari dokter. Ya, saya lihat Anda benar-benar membutuhkan antibiotik itu di situ. Ya, kalau Anda pabrik berarti kan punya klinik ya, asumsinya saya seperti itu. Nah, minumlah obat dari situ. Jadi obat MDT kustanya lanjut, lalu obat antibiotik atau untuk lukanya silahkan dilanjut. Oke, lalu berikutnya untuk lukanya atau penanganan secara topikal atau secara perawatan lukanya seperti apa. Nah, karena luka Anda sudah terbuka dan rentan terjadinya infeksi, berarti harus dibalut itu. Tapi sebelum dibalut, berarti kan perawatan luka itu kan berarti harus dicuci dulu kan. Cucinya pakai apa? Ini saya sarankan Anda cuci pakai airnya dikasih antiseptik dulu. Apa itu antiseptiknya? Antiseptik bisa menggunakan misalkan Dettol seperti itu. Ya, airnya dikasih Dettol seperti itu. Kalau nggak ada Dettol ya air rebusan daun jambu biji. Itu mengandung antiseptik juga. Kalau di situ di klinikmu ada NaCl infusan, ya pakai NaCl dicuci juga bisa. Itu dicuci dulu lukanya. Setelah dicuci nanti dilembabkan. Dilembabkan menggunakan apa? Saran saya karena Anda ini lukanya juga masih baru, stadium inflamatori, stadium peradangan dan masih merah dan sebagainya seperti itu. Kalau kita kasih kelembaban yang tinggi seperti salep yang berbasis Vaseline, itu mungkin akan menambah intensitas peradangannya. Jadi jangan pakai salep yang berbasis Vaseline. Pakailah salep yang berbasis air. Saya sebut merek aja daripada bingung. Seperti contohnya Bioplacenton. Jadi salep itu ada dua basis minyak, basis air. Basis minyak itu contohnya adalah salep mata, ya, yang warnanya kuning, yang warnanya putih, yang kental itu yang kayak krim. Vaseline, Anda tahu Vaseline ya, kayak mentega seperti itu. Itu namanya berbasis minyak. Kalau berbasis air, berarti air yang dibekukan menjadi hidrogel. Bening berarti kayak Bioplacenton itu contohnya seperti itu. Nah, saran saya karena masih peradangan, pakailah salep yang berbasis air. Maksudnya untuk apa? Untuk menekan peradangan tersebut dari luar secara mekanik tapi tidak berlebihan. Salep berbasis air, di situ pakai Bioplacenton dan sebagainya silahkan. Kalau mau pakai yang berbentuk krim ya nggak apa-apa. Krim itu kan kadang campuran antara minyak dan air, tapi jangan salep yang berbasis minyak. Salep yang berbasis minyak itu ya jelas-jelas kayak salep mata itu minyak, jelas-jelas Vaseline itu. Nah, setelah disalepi terus dibalut pakai perban, pakai kasa seperti itu untuk menutupi tidak terekspos luar ke dunia luar, tidak terkena debu, tidak terkena misalkan ada infeksi dari luar yang potensial masuk ke situ dan sebagainya. Jadi ditutup itu penting, ditutup yang rapet. Nah, kalau bisa sih balutannya balutan yang benar-benar rapet ya, sampai tidak ada celah udara sama sekali. Kalau balutan luka modern yang saya jalankan di klinik Monas itu seperti itu. Nah, balut yang rapet. Nah, terus Anda ini harus istirahat dulu karena ini lukanya masih stadium peradangan. Anda kalau bisa ya jangan kerja berat-berat dulu. Berangkat kerja mungkin nggak apa-apa, tapi di ruang administrasi kayak di bagian gudang kayak tulis menulis kayak gitu. Jangan di bagian yang banyak aktivitas dulu karena lagi peradangan. Kurangilah rangsangan-rangsangan mekanik seperti untuk bekerja keras, angkat junjung, untuk jalan ke sana kemari jangan dulu, biar peradangannya menurun dulu seperti itu. Ya, silakan berangkat kerja tetapi di ruang administrasi misalkan atau supervisor saja dan sebagainya. Jangan banyak gerak dulu. Nah, ganti balutannya setiap berapa hari sekali? Ganti balutannya selama balutannya masih bisa menyerap cairannya, balutannya masih bisa tidak rusak, balutannya tidak jenuh seperti itu, bisa 2 hari, 3 hari seperti itu nggak apa-apa. Kecuali balutannya rusak, balutannya jenuh itu berarti sudah memuat cairannya, sudah nggak bisa nampung lagi, itu namanya jenuh ya, seperti itu.
Pokoknya sampai balutan itu rusak dan jenuh, bisa 2 hari 3 hari sekali ganti balutan lagi. Proses ganti balutan tadi seperti tadi ya, harus dicuci dulu. Nah, setelah dicuci terus kasih salep lagi yang berbasis air, lalu dibalut lagi seperti itu sampai lukanya sembuh. Oke, kalau luka sudah sembuh, setelah itu mulailah perawatan untuk memaintain kulit Anda yang sudah mati rasa dan rentan sekali untuk terjadinya luka itu kembali. Bagaimana perawatannya? Ya, Anda simak lagi video itu tadi, bagaimana mencegah luka pada kaki ya. Itu di situ kan ada beberapa langkah yang sudah saya anjurkan, memakai alas kaki yang empuk dan sebagainya. Nah, ini karena kasus Anda ini khusus ya, karena bekerja memakai sepatu boot selama berjam-jam. Yang pertama, coba Anda setiap hari nanti kalau sudah sembuh berarti harus pakai pelembab setiap kali mau kerja. Pelembab itu bisa misalkan baby oil, virgin coconut oil, atau minyak VCO, atau minyak zaitun, atau hand body untuk menjaga kelembaban. Karena kulit Anda itu tidak lembab, kurang minyak, tidak berkeringat karena gangguan saraf otonom yang mengatur kelenjar keringat dan kelenjar sebum. Jadi harus dilembabkan dari luar, yaitu tadi dengan minyak atau dengan hand body seperti itu. Itu harus Anda hand body paling tidak sehari 2 kali, Mas. Dilembabkan biar kulitnya tetap elastisitasnya bagus. Ya, setelah itu pilih kaos kaki yang tebal, Mas. Apalagi Anda mau gesek-gesek terus dengan sepatu boot. Jadi kaos kakinya jangan tipis-tipis, kaos kakinya yang tebal, yang tinggi sekalian, kaos kaki bola kalau bisa silahkan, Mas. Yang berikutnya, sepatu bootnya ini berarti jangan yang keras, pilih yang berkualitas. Karena kalau yang keras nanti tekanan dan gesekan akan memudahkan terjadinya luka kembali. Jadi pilih sepatu yang berkualitas, yang mahal-mahal sekalian, silakan. Bilang ke pabrik, silakan minta yang mahal karena kaki Anda kaki yang khusus. Seperti itu, ya. Lalu apalagi aktivitas kalau misalkan Anda minta mutasi, posisinya berubah kerjanya yang tidak memakai boot ya, itu malah syukur. Misalkan Anda dipindah ke ruang administrasi sehingga tidak perlu memakai boot. Ya syukur-syukur Anda boleh pindah seperti itu karena sedang sakit seperti itu dan potensial terjadinya sakit. Ingat, luka ini sudah sembuh sangat rentan untuk terjadinya luka kembali karena kondisi kulitmu sudah nggak sehat, Mas. Kulitmu itu sudah gangguan kelenjar keringat, kelenjar sebum, kelenjar minyak. Kulitmu sudah mati rasa aja kalau kena luka, ada trauma benda tumpul, benda tajam dan sebagainya, kamu nggak aware. Misalkan nyeker kena sesuatu yang panas, jalan di aspal panas pun Anda nggak aware, nggak sadar bahwa itu membahayakan. Ya, Anda bisa aja cuek karena mati rasa, padahal nanti timbul luka dan sebagainya. Terus kulit Anda ini sudah rapuh karena tadi kurang elastisitas, pertahanan tubuhnya, pertahanan kulitnya juga rendah dan sebagainya. Jadi memang mudah luka. Kalau memang mudah luka dan sebagainya, berarti kan proteksinya harus berlebih seperti itu. Demikian saran dari saya ya, semoga lukanya cepat sembuh, kustanya juga, obat kustanya kalau bisa diselesaikan sampai release from treatment atau bebas pengobatan. Semoga kakinya juga terlindungi dari resiko-resiko luka kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.